Baik kakak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada Tamaya yang ke-13 ya. Jadi hari ini kita melaksanakan pada siang hari karena pada pagi hari tadi mungkin kita ada jadwal mengajar. Saya pun masih ada jadwal mengajar yang tidak bisa saya hindari. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita jauh lebih efektif karena mungkin sebagian besar dari kita tidak dalam kondisi sedang mengajar ataupun mendidik di sekolah. Meskipun ada sebagian yang SMA mungkin masih berada di sekolah seperti Kak Supriyadi, Kak Roni, dan Kak Firdiansyah ya. Ataupun mungkin ada juga yang SD yang masih belajar sampai dengan siang di sini ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar, saya buka dulu. Sebelumnya saya mohon maaf kakak terlambat 3 menit karena tadi laptop saya bermasalah dengan pengecas ya. Harusnya tidak masuk, takutnya nanti kalau tidak saya selesaikan dulu mati di tengah jalan nanti ya. Mungkin hanya bertahan 30 menit pasti mati laptopnya nanti. Tapi sekarang alhamdulillah sudah aman ya. So screen dulu layarnya. Willy lancar dari tempat Willy. Sudah masuk semua nih. Willy, Firdiansyah, Roni, Masinta, Farhan. Rizky belum ya? Oh, Rizky udah. 13 orang, harusnya kita 14 orang ya. Siapa lagi ya? Anggun, Kak Anggun. Anggun udah, Anggun, Esiten, Farhan, Eri, Masintan, Willy udah. Pak Roni. Roni pun sudah. Siapa yang belum ya? Firdiansyah udah. Bang Heru, Kak Heru belum. Heru ya. Bisa tolong dihubungi Heru ya supaya takutnya dia bercecer ya. Yang ke Padang dia enggak? Sekarang saya udah. Perlu jualan. Oke kakak, hari ini kita belajar aksi nyata. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi kita hari ini 2 JP, jadi kita nanti akan selesai pada jam 14.30, jam 15 ya, 15.40 ya. Ini tolong diingatkan. Salam bahagia. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijakan. Dimulai dulu dari doa bersama. Ya. Oke, baik, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama berdoa. Ya kakak, biar saya yang pimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita lebih afdal dan lebih menyerap ilmunya, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon,
hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Please raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dek, pesanan saya mana? Pesanan. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Jadi yang dimaksud dengan koneksi antar materi adalah kemarin pada saat kita belajar dari awal dari modul 1 sampai modul 1.6 dilanjutkan dengan 2.1 sampai 2.5 dan terakhir 2.6. Jadi kita sama-sama mengkoneksikan antar materi supaya ada suatu kesinambungan kira-kira apa materi-materi yang sudah kita pahami, apa materi-materi yang sudah kita pelajari, sejauh mana kita memahami materi tersebut. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi nanti setelah kita memahami koneksi antar materi, nanti ada sesi kedua yaitu memahami penugasan aksi nyata. Jadi kita akan melaksanakan suatu aksi nyata. Aksi nyata itu adalah sesuatu aksi yang dilakukan secara nyata, secara jelas. Jadi bagaimana pelaksanaan aksi nyata tersebut nanti kita akan bahas pada sesi kedua ke depan ya. Yang pertama, agenda kita pada sesi hari ini, selama 30 menit ke depan kita akan melakukan refleksi materi. Yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar, tugas penjelasan teknis, refleksi keterampilan PJOK yang berusaha didik, penilaian dan lini masa. Yang ketiga, dialog, diskusi dan tanya jawab. Dan terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi paket modul 1.1 dan 1.2. Jadi materi kita pertama adalah refleksi koneksi antara modul 1.1 dan 1.2. Jadi seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya kalau modul 1 itu mempunyai 6 ya, 1.1 sampai 1.6. Dan kalau 2 sama juga, 2.1 sampai 2.6. Cuma perbedaannya adalah kalau 1.1 kita full tatap maya, kalau 2 kita ada tatap mukanya di 2.1 akhir sampai dengan 2.5. Kembali melakukan tatap maya pada saat 2.6. Oke, sekarang pertanyaan pertama. Baik kakak, sekarang kita akan saling berdiskusi ya. Hari ini mungkin tidak ada suatu tugas yang dikerjakan secara berkelompok ataupun secara individu. Kita hari ini cuma berdiskusi aja. Berdiskusi artinya bercakap-cakap, berbincang-bincang apa yang telah kita ketahui dan apa yang sejauh mana pemahaman terhadap materi-materi yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan PJOK efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Jadi di sini kakak-kakak ada pertanyaan pematik. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ini ada di modul 2.2 kemarin ya, keterampilan mengajar yang efektif. Coba kak, siapa kira-kira bisa memberikan pandangan sejauh mana keterampilan mengajar yang efektif? Kemarin kakak-kakak juga sudah membuat video selama 30 menit, video mengajar. Jadi video mengajar tersebut diminta untuk mengajar secara efektif. Secara 30 menit dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan pendinginan. Jadi sejauh mana pengetahuan kakak-kakak terkait dengan pemahaman mengajar yang efektif? Silakan, ada yang mau menjawab? Ini soalnya.
Dek, nggak ada kipas ini yang panas ya. Kipas duduk nggak ada ya. Kopi susu aja. Oh, jadi saya di dalam. Cuma di dalam sambungannya nggak jelas, sambungan listriknya. Nah. Kakak, ada yang mau menjawab? Siapa kira-kira? Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar yang efektif? Ya kakak, siapa? Bu Intan, silakan. Sejauh mana pemahaman saya terhadap terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Meja 19 tambahkan 19 besar 3. 19 besar 3 ya. Siapa kira-kira mau menjawab? Yang pertanyaan pertama. Kak Heri. Ya Kak. Ayo, silakan. Menurut saya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Pembelajaran PJOK yang efektif ini adalah pembelajaran yang terutama berpusat pada peserta didik, kemudian tercapainya tujuan pembelajaran. Kalau sejauh mana, sejauh ini saya sudah merubah pola pembelajaran saya. Yang dulunya belum banyak gaya mengajar, sekarang dengan pengetahuan saya tentang gaya mengajar atau metode mengajar, kemudian ditambah lagi dengan gaya-gaya agar pembelajaran lebih efektif. Kalau sejauh ini pembelajaran yang saya lakukan sedikit demi sedikit mulai ada perubahan. Itu Kak, terima kasih. Yang efektif sudah mendukung nggak dengan paradigma kakak mengajar? Paradigma itu cara berpikir kakak kayaknya sudah sesuai dengan mengajar efektif. Pendukung tidak? Bahwasanya keterampilan mengajar yang efektif yang kakak Heri ketahui sesuai dengan cara berpikir kakak. Bahwasanya pembelajaran PJOK sesuai dengan cara berpikir kakak yang berpusat pada peserta didik. Ya Kak, sangat sesuai Kak, karena di situ ada terjadinya perubahan Kak. Perubahan itu tadi kayak peserta didik sekarang juga lebih aktif. Misalkan saya buat berkelompok gitu kan, peran mereka dalam kelompok sekarang sudah lebih aktif. Aktif ya. Terima kasih pada Kak Heri yang telah menjawab soal yang pertama ya, bahwasanya sejauh Kak Heri ketahui bahwasanya keterampilan mengajar PJOK sudah sangat membantu karena banyak metode-metode ataupun model-model yang baru yang diterapkan oleh Kak Heri dan paradigmanya juga sangat sesuai ya, sesuai bahwasanya dengannya adanya keterampilan mengajar yang efektif sangat mendukung pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik.
Yang kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar mendukung paradigma yang berpusat kepada peserta didik? Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, strategi mengajar. Di strategi mengajar ini, sejauh mana pemahaman kita terhadap strategi mengajar? Kemarin kita sudah belajar yang pertama metode, yang kedua belajar strategi. Ada yang bisa menjawab, yang mau menjawab sejauh mana strategi mengajarnya? Strategi mengajar kemarin di 2.2 ya, 2.2. Di modul 2.2. Sejauh mana pemahamannya terhadap strategi mengajar? Silakan Kak Rian, silakan jawab Kak Rian. Firdiansyah. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Kalau tadi yang dijawab oleh Kak Heri adalah 2.1, yaitu keterampilan mengajar yang efektif. Sekarang pertanyaan yang kedua tentang strategi mengajar. 2.2. Sejauh mana pemahaman terhadap strategi mengajar? Yuk, siapa? Ada? Atau Kak Supriyadi? Silakan Pak Supriyadi, yang strategi mengajar. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Ini strategi mengajar ini proses kita mengajar maksudnya nih Kak? Ya, kan ada strategi mengajarnya. Ada strategi mengajarnya. Kalau kami strategi mengajar ini lebih ke gimana ya? Kalau kami SMA ini lebih dominannya ke strategi kami itu adalah membuat sesuatu tuh dalam strateginya ada 70-30, 70 materi, 30 adalah sistem dari permainan anak sendiri Kak. Karena kami tidak bisa mempatokkan dari segi materi kita, tetapi kita harus mencapai tujuan dari pembelajaran itu Kak, strateginya. Karena mungkin dalam strategi kami belajar tuh pemikiran kami itu adalah membuat anak itu bisa tertarik dalam kegiatan PJOK. Tapi tidak terlepas itu juga kan dalam materi 70% itu kita harus menyalurkan materi atau tujuan pembelajaran, 30%-nya kita harus menyalurkan juga bakat anak-anak dalam segi pembelajaran Kak. Gitu Kak. Kalau gaya yang sering Kak Supriyadi lakukan? Karena emang dengan keadaan kami yang mengajar tuh emang gayanya tuh emang asik gitu Kak. Maksudnya tuh kami di SMA itu tidak terfokus dengan materi yang kita ajarkan, karena mereka kalau fokus dengan pembelajaran anak tuh cepat bosan ya Kak. Makanya harus diselingkan dengan sesuatu permainan yang mereka sukai. Mungkin kalau di SMA kayak SD SMP mungkin bisa ice breaking. Kalau SMA itu ice breaking kami tuh mungkin mereka udah besar udah agak tergantung juga sih olahraganya, tapi kami lebih cenderungnya membuat anak-anak semangat itu adalah setelah mereka menyelesaikan materi, kami kasih apa yang mereka inginkan membuat. Jadi ada keinginan mereka, oh kalau kita menjalankan materi sungguh-sungguh, Bapak tuh mengasih apa yang kita mau. Jadi timbullah apa yang kita inginkan tercapai dan apa yang mereka inginkan mereka dapat gitu Kak. Strateginya kayak gitu Kak. Jadi Kak Supriyadi ini lebih interaktif lah dengan peserta. Karena udah besar gitu ya. Bosannya udah besar ya. Cuma kalau gaya, kemarin kita kan belajar tentang gaya, beberapa gaya komando, gaya latihan, gaya timbal balik, gaya inquiry, dan gaya belajar mandiri.
Yang sering Tapi diterapkan sebenarnya sekarang kayak apa? kayak lebih banyak komando gitu Kak. Komando, Cuman ya. komando itu seling ini karena kita mengasih arahan, kita kasih contoh beberapa contoh kayak materi kemarin yang basket tuh kita kasih contoh semacam kayak dribble, chest pass, ball pass tuh kita contohkan satu kali, kita komando mereka lakukan, mereka aja udah mandiri buat melakukan gitu Kak. Cuman cukup menampilkan satu kali atau dua kali contohan dari gerakan, mereka aja lagi yang mandiri gitu Kak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Supriyadi. Kak. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Jadi sekarang di 2.3 ya, model pendidikan gerak. Nah, siapa yang mau menjawab pendidikan gerak? Silakan. Pendidikan gerak. Pak Firdiansyah, dengar suara saya? Siapa yang mendengar suara saya? Silakan yang menjawab tentang model pendidikan gerak. Yuk, Kak Firdiansyah. Model pendidikan gerak. Ini 2.3. Kemarin kita, kalau tidak salah, dua model pendidikan gerak ini kita belajar pada saat tatap muka. Ya, ada 3P kemarin. Malah di titik sempurna muncul pendidikan di titik sempurna di pendidikan gerak nih. Jauh mana pemahamannya? Ayo silakan, Kak Firdiansyah. Apa? Oh, Bu Akira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya model pendidikan gerak itu menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Konsep Jadi gerak. kerangka kerja program ini meliputi konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan tubuh, Ya. yaitu konsep usaha, bagaimana tubuh bergerak, Gerak. sudah itu konsep ruang, di mana tubuh bergerak, dan konsep keterhubungan, yaitu hubungan apa yang terjadi. Mungkin hanya itu, Kak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ikra, terkait dengan konsep ini, apakah sudah sesuai nggak dengan paradigma kakak mengajar sekarang? Karena di SD ya, kelas rendah biasa megang kelas 1-2 itu kayaknya lebih yang ke bagaimana tubuh bergerak, kayak kalau di apanya tadi yang berkaitan dengan tadi pasti yang di komando ya. Kalau Apa? yang di strategi jadi komando. Yang di strategi komando. Bisa ke apa yang dilakukan tubuh. Kalau anak-anak bergerak itu lebih ke konsep mana? Konsep apa itu? Kesadaran tubuh, enggak? Konsep tubuh ya. Jadi mereka bergerak. Kalau Dan konsep usaha. ruang, Bagaimana tubuh bergerak? Kalau ruang tuh di mana tubuh bergerak ya? ya kalau ruang itu ada ruang yang disesuaikan oleh tubuh. Contoh kemarin kita bermain permainan kereta api, kan ada ruang tuh. Iya. Namanya konsep ruang. Tapi kadang-kadang di konsep usaha kan ada juga. Mereka kan berlari itu. Iya, usaha. Sebenarnya semua model pendidikan gerak ini keterhubungan. Ada keterhubungan. Ya. Yang penting kita memahami bahwasanya model pendidikan gerak di sini dah. Dan 4 kunci itu harus kita ingat ya, konsep tubuh, konsep ruang, usaha, dan keterhubungan. Keterhubungan ya. Nampaknya Bu Wagira ini sudah memahami ini keempat konsep tersebut ya. Oke. Yuk, yang lain ada yang ingin memberikan pendapat tentang konsep ini, konsep pendidikan gerak? Oke, baik, kita lanjut. Sekarang tentang model pendidikan kebugaran. Tadi udah 3 orang menjawab. Yang pertama, Kak Heri, strategi mengajar. Kak Supriyadi, Kak Heri, keterampilan mengajar yang efektif. Kak Supriyadi, strategi mengajar.
Terus Bu Wagira tentang pendidikan gerak. Sekarang pendidikan kebugaran. Siapa mau menjawab? Sejauh mana pemahaman tentang model pendidikan kebugaran? Ini 2.4 kemarin ya, kalau tidak salah 2.4. Ini juga kita belajar pas tatap muka kemarin sampai kita mempraktekkan di luar. Sejauh mana? Siapa mau bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Tentang kebugaran. Bu Intan, silakan. Dalam jasmani yaitu bertujuan mengerjakan siswa untuk dan sehat. Model ini menentukan pada aktivitas fisik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti jalan, Lanjut Bu Intan, suaranya agak kurang jelas. model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang bertujuan mengerjakan siswa untuk menjalani gaya hidup aktif dan sehat. Model ini menentukan pada aktivitas fisik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja, Pak. Bu Intan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kardiorespiratori ya, kardiorespiratori bahwasanya latihan-latihan jumping jack dan segala macam itu kita praktikkan pada saat tatap muka. Kira-kira sesuai nggak dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan di sekolah nanti? Sesuai. Sesuai? Sesuai. Karena anak lebih aktif sekarang, Pak. Anak-anak lebih aktif sekarang ya? Iya, karena banyak sedikit sudah dapat pembelajaran belum itu, Pak. Jadi anak sekarang sudah mulai aktif. Anak sekarang sudah mulai aktif ya. Tapi apa yang kita pelajari memang sesuai ya untuk kebutuhan kita di sekolah nanti ya. Iya, sesuai, Pak. Sesuai ya. Oke, baik. Kita fisik itu yang dilakukan pelajaran itu. Oke. Baik, sekarang yang selanjutnya yang SEM. Yang SEM ini siapa? Jauh apa pemahaman saya terkait SEM? Ini siapa mau menjawab? Kalau bisa yang lain. Tadi yang udah Kak Heri, Kak Supriyadi, Kak Wagira, Kak Ida. Coba yang lain coba. Terkait SEM. Siapa mau? Silakan angkat tangan. Saya mau jawab tentang SEM. Pak Rizky, Pak Farhan, siapa lagi yang mau tentang SEM? Presiden, Pak Firdiansyah,
Yang belum? Ada yang mau menjawab tentang SEM? SEM, Sport Education Model. Ini langsung kita praktek kemarin. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terhadap SEM ini? Kak Willy, bagi yang belum menjawab ya, Kak Willy, Kak Firdiansyah, Kak Rizky, Kak Roni, Kak Lukman, Kak Farhan, siapa mau menjawab tentang SEM? Silakan diangkat tangannya. Kak Anggun, silakan. Terkait dengan SEM. Ayo Kak Firdiansyah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Kak, tidak bisa mengikuti sepenuhnya karena tadi lagi di perjalanan. Jadi kita mencoba tentang pemahaman tentang apa itu SEM. SEM itu adalah suatu model yang dipakai untuk atau didesain untuk seperti kompetisi, kalau setahu saya lah ya Kak ya. Jadi siswa di sana berperan aktif, baik itu sebagai peserta atau panitia, terus sebagai ya tim pelaksana lah di suatu kompetisi tersebut. Gitu Kak. SEM ini semacam suatu model pembelajaran yang mengajarkan mereka tentang suatu kompetisi ya. Ada yang berbagi peran ya. Peran sebagai sebagai pelatih, sebagai pemain, sebagai ketua panitia. Semua peran lah. Semua peran, semua aktif perannya. Untuk suatu Kira-kira kompetisi. SEM ini sesuai nggak dengan pembelajaran yang akan kita terapkan di sekolah nanti? Kayaknya ini cocok atau mungkin tidak cocok. Kalau menurut saya cocok Kak, karena kita kan kalau di SMA kan ada suatu pertandingan atau permainan. Jadi di sana kita kalau kita membawa anak bertanding atau apa itu kan ada harus mengetahui tugas masing-masing. Jadi pembelajaran di sini anak memahami bahwa tugas ini yang berperan sebagai ini, berarti ini yang menjawab atau menyampaikan sesuatu lah. Jadi ada tugas masing-masing. Jadi tidak semua. Contohnya dalam sepak bola ada seorang kapten. Berarti kalau jika terjadi pelanggaran yang menjadi sebagai berkomunikasi kepada wasit itu kan ada kapten. Kapten tim. Ada kapten tim, ada juga pelatih. Jadi pemain-pemain yang lain tidak perlu ikut campur kalau masalah itu kan gitu. Ada tugasnya masing-masing. Jadi agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran yang lain lah gitu. Jadi tidak mengkerumuni wasit lah ya. Iya betul. Seperti itu bahasanya. Sebenarnya SEM ini tingkat SMA ini jauh lebih efektif kalau dilaksanakan daripada tingkat SD dan SMP ya. SD. Iya, karena di setiap sudah ada gambaran. Iya. Sudah ada gambaran Kak Firdiansyah kira-kira ini model seperti apa nih mau dibuat di sekolah nih? Ya, seperti pertandingan-pertandingan yang ada di inilah Kak. Ya, karena kan setiap kelas meeting ada juga pertandingan-pertandingan antar kelas di sekolah. Seperti itulah Kak, ibaratnya ya cuman menambahkan ada seperti yang kita bikin kemarin ada sebagai panitia atau yang diundang lah yang belum. Cuman untuk yang kelas-kelas yang antar kelas mungkin sudah pernah dijalankan gitu. Tapi tidak sepenuhnya seperti yang dipelajari gitu aja. Ya, yang sudah dijalankan panitianya dari mereka, dari OSIS. Iya, dari OSIS disediakan, dibikin oleh OSIS. Namun tidak
ibarat sesudah memahami SEM ini sepenuhnya, mungkin lebih dikembangkan lagi lah gitu. Bisa dibilang 50% sudah mirip dengan SEM, tinggal 50% lagi tinggal Ya udah mirip. ditambahkan ya. Betul. Nah, mirip, Oke. ya. Nah, Oke Kak. Cuma biar lebih meriah lagi, mungkin nanti ada peserta didik yang menjadi tamu undangan. Nah, ya kan? Iya betul. Iya. Supaya lebih menarik lagi ya. Jadi dipilih nanti peserta didik ya kira-kira yang siapa bisa jadi tamu undangan. Nah, supaya mereka lebih terlibat lagi kan. Mungkin selama ini yang menjadi tamu undangan mungkin kepala sekolah yang membuka kan. Iya betul. Kepala sekolah atau tim apa OSIS lah. OSIS lah ya. Itu bagus tuh. Dari OSIS itu Kak, bisa. OSIS gitu kan. Ya. Iya kan. Ekstrakurikuler sebenarnya ekstrakurikuler untuk tingkat SMA hampir mirip. Kayaknya lebih dari setengah SEM tuh mirip dengan ekstrakurikuler karena mereka yang mengadakan, mereka yang membuat, mereka yang menyelesaikan masalah di lapangan. Apabila ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, baru gurunya yang dipanggil kan. Kalau terjadi keributan nanti kan, atau masalah apalah hal-hal yang miskomunikasi di lapangan, baru guru turun tangan ya. Oke. Kayaknya materi SEM ini lebih mudah dipahami daripada materi-materi yang lain ya kalau terkait SEM ini ya. Insyaallah. Oke, baik kita lanjut sekarang. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen autentik? Ini siapa mau memberikan? Ini baru kemarin kita belajar asesmen autentik hari Rabu. Sejauh mana pemahaman terhadap asesmen autentik? Ya kakak. Siapa mau menjawab? Bagi yang belum jawab. Kemarin kita ada 2 gambar yang ditampilkan. Ada 2 gambar. Gambar mana yang ada gambar yang anak-anak mendribbling bola, ada anak-anak gambar yang lagi bermain bola. Jadi yang mana yang masuk dalam asesmen autentik? Itu siapa kakak yang bisa menjawab tentang asesmen autentik? Selain dari 5 kawan kita yang mudah menjawab tadi. Pertama dari Kak Heri, keterampilan mengajar yang efektif. Yang kedua, Kak Supriyadi. Kak Supriyadi tadi, strategi mengajar. Yang ketiga, pendidikan gerak yang dijawab tadi oleh Kak Ibu Idan, terus kebugaran yang dijawab oleh Kak Wagirah, dan terakhir SEM yang dijawab oleh Kak Firdiansyah. Sekarang siapa mau menjawab tentang asesmen autentik? Bagi yang belum, silakan. Kak Roni, Kak Anggun, Kak Rizky. Pak Willy katanya Kak. Pak Willy. Kak Willy ada? Lagi mikir apa Kak ini yang mau dijawab bentar Kak. Yuk, silakan. Asesmen autentik. Jawab Pak Willy ya, jawab lah. Bu Intan angkat tangan.
yang kita pelajari hari Rabu kemarin. Dan soalnya hampir semua sudah, tugasnya hampir semua sudah terkumpul yang asesmen autentik nih. Yang membuat rubrik penilaian tuh, kan ada 3 rubrik tuh. Rubrik penilaian diri, penilaian antar teman, dan observasi guru. Sejauh mana pemahaman terhadap 3 tersebut? Apa yang dimaksud dengan asesmen autentik? Merupakan proses yang dilakukan untuk interpretasi, motivasi, dan kerja dalam pembelajaran dunia nyata. Jelas, Bu. Putus-putus. Suaranya putus-putus ya. Oke, silakan. Yang lain? Ada yang bisa? Pak Willy sudah dapat jawabannya? Asesmen autentik. Oke. Pak Wil, Belum, jawablah Pak Wil. Belum. Jangan kayak gitu, Pak Som. Varian. Ajarkan Pak Wil varian. Oke, kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemahaman saya tentang asesmen autentik. Asesmen autentik. Jadi di sini kita sebagai guru mengevaluasi peserta didik itu lebih mendalam. Jadi pemahaman saya, kita tidak bisa menilai siswa itu dengan sepenggal ibaratnya, suatu praktek. Umpamanya contoh passing, kita menilai passingnya dalam permainan voli umpamanya kan, kita cuma menilai passingnya bagus, berarti dia sudah bagus. Tapi seharusnya kita menilai siswa itu dengan sepenuhnya seperti dalam permainan. Karena pergerakan dalam permainan beda dengan sedang latihan, itulah tahu saya Kak. Gitu. Jadi kita menilainya lebih mendalam gitu, harus dalam suatu permainan gitu, dimainkanlah anak tersebut. Gitu. Baik, Guru Kak Firdiansyah, asesmen autentik ini adalah penilaian yang sebenarnya dengan kehidupan nyata. Jadi Kak Firdiansyah memberi contoh, kalau kita menilai anak-anak bermain voli, janganlah kita menilai sepenggal. Contoh, misalkan kita melihat anak melakukan passing. Ketika kita melihat anak melakukan passing, passingnya bagus, dalam gambaran kita berpikir bahwasanya kayaknya anak ini main volinya bagus. Nah, kenapa? Karena passingnya bagus. Tetapi belum tentu. Ketika mereka bermain, pas masuk ke lapangan, ketika mereka menerima bola dari lawan, atau menerima servis dari lawan dengan aliran bola yang sedikit berbeda, keras, belum tentu dia bisa menyesuaikan pada saat dia melakukan passing secara berpasangan. Jadi beda kondisi di lapangan dengan kondisi pada teknik tersebut itu beda-beda. Atau mungkin dalam permainan basket, kita berikan tugas mereka melakukan chest pass atau bounce pass. Ketika mereka melakukannya secara mandiri atau berpasangan, bagus. Tetapi ketika mereka bermain, tidak sebagus pada saat mereka melakukan latihan secara mandiri. Kenapa? Karena di sana mereka bergerak. Bisa jadi lemparan-lemparan yang mereka lakukan itu tidak efektif. Tidak efektif dan banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi asesmen autentik itu, cara menilai asesmen autentik itu, kita menilai secara keseluruhan. Jika materi ini hari ini adalah bola, kita nilai anak itu saat bermain bola. Berapa kali mereka mendapatkan bola? Berapa kali mereka melakukan passing yang tepat? Berapa kali mereka melakukan passing yang salah? Kalau bermain voli, kita lihat anak tersebut bermain voli. Berapa kali mereka bisa melakukan passing yang bagus? Berapa kali mereka melakukan kesalahan? Kalau dalam basket, begitu juga sama. Berapa kali mereka bisa melakukan chest pass, bounce pass yang bagus dalam permainan bola basket? Berapa kali mereka bisa menghalau bola dari lawan? Jadi kita bisa melihat secara nyata, ya. Jadi inilah yang disebut dengan asesmen autentik. Jadi keseluruhan yang nyata, ya.
bukan dipenggal-penggal. Karena kalau dipenggal-penggal, tidak penggal. Hari ini kita ajarkan smash, hari ini kita ajarkan passing, besok kita ajarkan passing bawah, passing atas. Kalau kita penggal-penggal, tidak pernah kita mainkan, jadi kita tidak bisa mengetahui mana anak yang bagus dalam bermain voli. Begitu juga dengan dalam sepak bola dan bola basket. Jadi harus ada keseluruhan supaya kita bisa menilai penilaian jauh lebih objektif. Itulah yang disebut dengan asesmen autentik. Baik, kakak, tujuan paradigma perubahan diri dan keterampilan paradigma diri dan kelas dalam guru PJOK, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi paradigma itu adalah cara berpikir guru PJOK terhadap dirinya dan kelas. Terhadap dirinya dan kelas, supaya cara berpikir kita ini beda dari yang sebelumnya. Mungkin paradigma kita selama ini lebih cara kita mengajar itu masih terbawa dengan gaya-gaya lama. Jadi ke depan kita usahakan supaya kita menerapkan model-model pembelajaran yang baru. Itu yang disebut dengan paradigma. Paradigma itu suatu pola pikir yang beredar di masyarakat. Bagaimana cara berpikir kita supaya pembelajaran ke depan jauh lebih efektif, jauh lebih menarik, dan berpusat kepada peserta didik. Oke, yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Kakak, ini kalau ada hal yang tidak dipahami langsung ditanya ya, karena ini akan menjadi tugas nanti yang akan dibuat dan akan diupload di LMS ya. Jadi aksi nyata. Aksi nyata apa yang telah kita pelajari selama ini dari modul 1.1 sampai 2.6 akan dibuat dalam suatu aksi nyata. Seperti inilah perubahan yang terjadi setelah saya belajar ikut PKG PJOK. Ada nggak perubahan? Karena kemarin kalian kakak-kakak kan sudah membuat video tentang keterampilan mengajar yang efektif. Sekarang dan ke depan akan diminta untuk membuat video lagi, tetapi yang membuat video yang jauh lebih baik. Karena sudah belajar model pendidikan gerak, sudah belajar model pendidikan kebugaran, sudah belajar SEM, sudah belajar strategi mengajar, sudah belajar keterampilan mengajar yang efektif. Bagaimana cara kita nanti membuat suatu aksi nyata yang sesuai dan sudah kita pahami dan kita pelajari dalam beberapa waktu ke belakang. Pengantar tugas setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu diharapkan untuk mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang mampu, yang akan dinilai oleh fasilitator di LMS. Nah, ini tugasnya. Jadi diminta untuk mengimplementasi dan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Ini diminta. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan. Yang pertama, merencanakan. Merencanakan itu apa? RPP, membuat modul, merencanakan, namanya merencanakan dalam bentuk rencana. Rencananya dituangkan dalam bentuk RPP dan modul ajar. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaannya apa? Praktiknya. Pada saat pelaksanaan, jangan lupa didokumentasi. Berapa durasi dokumentasi, nanti kita akan membahas ke depannya. Hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi nanti setelah pelaksanaan, ada yang namanya refleksi. Bagaimana melakukan refleksinya, juga nanti akan jelas ke depan ya. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kemarin kita pernah belajar juga tentang refleksi, beberapa refleksi yang sudah kita pelajari. Jadi kita ambil salah satu dari beberapa refleksi tersebut untuk kita jadikan sebagai acuan untuk mengajar yang berpusat kepada peserta didik. Pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul
pada peserta PKG. Jadi harapan setelah kita ikut PKG, kita bisa membuatkan suatu aksi nyata dimulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Dan berpusat kepada peserta didik. Dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Bagaimana kita mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif? Jadi yang dimaksud dengan lingkungan belajar yang kondusif itu adalah kita menciptakan suatu tempat belajar yang kondusif, yang aman, yang ramah anak, yang berpusat kepada peserta didik, yang mendengarkan aspirasi peserta didik, itu yang disebut dengan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi yang kedua, kita diminta mengambil salah satu strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Strategi yang kita pelajari kemarin kan banyak. Ada strategi belajar gaya komando, strategi belajar gaya inquiry, strategi belajar gaya timbal balik, strategi belajar gaya mandiri. Kira-kira dalam membuat aksi nyata nanti, apa strategi yang cocok kita gunakan dalam pembelajaran PJOK dan berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi jangan lupa kita juga menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran tersebut. Jadi maksud di sini asesmen autentik adalah, jadi begini, misalkan di awal kakak-kakak mengambil materi sepak bola. Sepak bolanya dibuat berkelompok. Ada kelompok ditugaskan melakukan passing dan dribbling. Kelompok lagi ditugaskan passing, dribbling, dan shooting. Dengan tugasnya. Untuk menilai pada saat mereka melakukan di kelompok masing-masing, nampaknya tugas gerak mereka itu bagus dilakukan. Tetapi untuk menilai dalam asesmen autentik, sisakan waktu sekitar 10 atau 15 menit di akhir pembelajaran kepada mereka untuk bermain secara bersama-sama, bermain sepak bola yang sebenarnya. Permainan sepak bola yang sebenarnya itulah yang dimaksud dengan asesmen autentik. Supaya kita bisa menilai anak-anak tadi, apakah yang mereka pelajari pada saat mereka belajar berkelompok, bisa nggak mereka menyesuaikan dengan permainan yang sebenarnya. Jadi jelas nanti, di permainan yang sebenarnya jelas. Ada anak-anak yang masih bisa menyesuaikan, ada juga anak-anak atau peserta didik yang tidak bisa menyesuaikan. Lanjut, keseluruhan aspek tersebut diamati dan nilai oleh fasilitator berdasarkan RPP modul ajar yang dibuat. Memuatkan rencana asesmen autentik. Jadi nanti kakak-kakak diminta untuk membuat RPP atau modul ajar. Jadi satu aja, jangan dua. Kalau udah RPP tidak perlu modul lagi. Kalau sudah membuat modul, tidak perlu membuat RPP lagi. Jadi cukup satu aja, ya. Jadi dalam RPP tersebut dimuat rencana asesmen autentik. Ya, di bawahnya ada asesmen autentik. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi nanti kakak-kakak diminta untuk merekam video pembelajaran. Videonya disesuaikan dengan RPP-nya. Nah, jangan RPP sepak bola, kakak buat videonya bola voli. Nah, itu udah tidak sesuai namanya. Jadi kalau RPP-nya sepak bola, buat video pembelajarannya sepak bola. Kalau RPP-nya atletik, buat videonya atletik. Kalau RPP-nya kebugaran jasmani, buat RPP-nya tentang kebugaran jasmani. Kalau RPP-nya tentang SEM, buat videonya tentang praktik SEM. Ya. Jadi nanti 3 pilihannya, boleh menggunakan model pendidikan gerak, yang kedua boleh menggunakan model pendidikan kebugaran, dan yang ketiga menggunakan model pendidikan SEM. Ada 3 konsep yang bisa Bapak Ibu gunakan atau kakak gunakan. Rekaman video berisi yang pertama adalah kegiatan awal. Kegiatan awal, jelas kegiatan awal itu yang disebut dengan kegiatan pendahuluan. Jadi cukup jelas nih. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Jadi di sini jelas juga nih. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit.
tanpa edit. Tanpa edit. Jadi intinya 30 menit. Ya, inti saja 30 menit maksimal, ya, maksimal. Jadi kalau maksud daripada maksimal, jadi tidak boleh lebih dari 30 menit. Kegiatan pembelajaran akhir, terus lanjut dengan refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Jadi refleksi ini semacam penilaian di akhir pembelajaran. Sedangkan testimoni ini adalah suatu kayak wawancara dengan peserta didik. Kira-kira bagaimana kegiatan hari ini. Jadi nanti pada saat setelah melakukan refleksi, Bapak Ibu boleh membariskan peserta didik untuk melakukan testimoni. Jadi testimoni itu bisa berbaris atau bisa juga kakak-kakak atau Bapak Ibu memilih beberapa siswa untuk diwawancara di depan kamera. Bagaimana pembelajaran hari ini? Nanti siswa menjawab, pembelajaran hari ini berjalan senang dan lancar. Kami hari ini mempelajari materi permainan sepak bola. Nah, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pembelajaran dan video yang diunggah. Jadi di sini nanti fasil diminta untuk memastikan sesuai nggak rencana yang dibuat RPP dengan video yang diunggah. Jangan sampai nanti RPP-nya lain, videonya lain. RPP-nya sepak bola, videonya bola voli. Nah, jadi harus sesuai. Di dalam RPP juga dituangkan nanti apa-apa aja gerakan ini, dituangkan dalam RPP. Misalkan dalam RPP, contoh RPP bola voli. Materi yang ingin Bapak Ibu rencanakan adalah passing bawah dan passing atas. Tetapi pada prakteknya mereka udah nyemes, jadi namanya tidak sesuai juga. Nah, meskipun masih materi bola voli, tapi tidak sesuai. Tetap harus pada saat membuat video harus melakukan gerak passing atas dan passing bawah, harus sesuai. Atau mungkin Bapak Ibu ingin melakukan atletik. Atletik apa? Lompat jauh. Nah, lompat jauhnya apa? Lompat jauh tanpa awalan. Nah, di RPP-nya. Tetapi pada saat pelaksanaannya Bapak Ibu udah mengambil lompat jangkit. Nah, itu tidak sesuai namanya. Kalau lompat jauh, jangan diambil lompat jangkit. Jadi tahapan-tahapannya tuh tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaannya tuh harus sesuai, ya. B. Penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Mark Ebner. Moda penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi yang baik dan benar. Jadi di sini tujuannya adalah supaya kita dapat mengembangkan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui aspek penilaian, lini masa, dan refleksi yang baik dan benar. Jadi ada empat hal yang diinginkan yang menjadi tujuan pembelajaran khusus daripada aksi nyata. Lanjut, kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur perencanaan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta. Jadi di sini kakak-kakak, dalam mengembangkan RPP dan modul ajar untuk satu pertemuan saja sebagai simulasi. Nah, jadi RPP-nya jangan terlalu banyak, satu aja untuk pertemuan hari tersebut, untuk pertemuan kegiatan tersebut. Jangan sampai nanti 2 atau 3 RPP, apalagi berlebih. Cukup satu aja, sesuai dengan topik dan materi yang akan kita ajarkan pada hari tersebut. Nah, jadi jangan terlalu banyak, itu aja diambil. Kenapa diminta satu aja? Supaya jauh lebih efektif. Dan lebih efisien. Jadi dalam mengembangkan RPP dapat melihat kembali apa yang kita lihat. Yang dapat kita lihat apa yang sudah dikerjakan di modul 1.6. Di 1.6 kita sudah membuat tentang namanya perencanaan pembelajaran PJOK 1.6. Ya.
1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Lihat lagi 1.6. Apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Backward design, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dideskripsikan dalam tujuan PJOK yang dikuasai oleh peserta didik. Jadi RPP yang di sini diminta adalah RPP yang backward design. Ya, backward design. Jadi penilaiannya di tengah-tengah. Jadi kita sesuaikan nanti. Selanjutnya, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif akan mengakomodasi kebutuhan belajar pendidik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ingat ya, bahwasanya nanti dalam membuat RPP dan membuat video, masukkan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa berdiferensiasi? Karena memang sekarang penerapannya adalah supaya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang membeda-bedakan. Membeda-bedakan yang masuk beda-bedanya bukan kita membeda-bedakan anak, tapi beda-beda pola gerak, beda-beda materi, beda-beda substansi yang kita berikan supaya anak tersebut jauh lebih mudah dengan apa yang kita berikan. Dan juga mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK. Jadi isu-isu sosial kemarin kita juga sudah belajar bahwasanya ada isu gender, isu apa lagi selain isu gender, isu masalah selain isu gender, isu agama, isu-isu sosial dalam PJOK. Jadi isu-isu sosial ini ada di modul 1.4. Ya. Isu yang pertama adalah eksklusivitas pendidikan jasmani. Ya. Jadi pendidikan jasmani dianggap eksklusif. Bahwasanya kalau mau berolahraga, mau melakukan aktivitas PJOK harus benar-benar kayak atlet. Itu isu pertama, eksklusif. Ya, itu benar. Isu kedua yaitu tentang pendidikan inklusi. Inklusi ini masuk ke disabilitas. Kalau seandainya nanti dalam kelas itu ada anak yang disabilitas, bagaimana kakak menyesuaikan supaya anak-anak yang disabilitas tersebut mampu dan terlibat dalam pembelajaran PJOK tersebut. Ya, jadi menyesuaikan. Jadi isu-isu itu harus disesuaikan supaya pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir adalah isu adil gender, ya. Jadi gender di sini bagaimana nanti menyesuaikan kira-kira materi tersebut bisa nggak anak-anak yang perempuan bagi yang SMA mengeluh nggak? Ataupun nanti kita mengambil materi senam irama, kira-kira nanti anak-anak yang laki-laki mengeluh nggak? Bagaimana kita menyesuaikan menjawab persoalan daripada isu-isu tersebut, ya. Jadi isu-isu itu jangan kita hindari, tapi kita cari solusinya dari ketiga isu tersebut, ya. Yang pertama adalah eksklusivitas pendidikan jasmani, yang kedua pendidikan jasmani yang inklusi, dan yang ketiga adil gender dalam PJOK. Lanjut, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model sport education, disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan kondisi. Jadi materi yang diambil itu ada 3, ya, disesuaikan. Jadi ada 3 model instruksional dalam PJOK, ya. Kemarin kita sudah belajar instruksional dan non-instruksional. Tapi kalau untuk instruksional ada 3. Yang pertama model pendidikan gerak.
Siapa yang mau mengambil model pendidikan gerak, silahkan. Apa contoh model pendidikan gerak? Jelas, model pendidikan gerak adalah permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, itu masuk kepada model pendidikan gerak. Yang mau mengambil model pendidikan kebugaran, silakan. Apa contoh model pendidikan kebugaran? Yaitu kebugaran jasmani, jelas. Dan yang terakhir, model pendidikan sport education. Sport education seperti apa? Suatu model pembelajaran yang membuat suatu event. Tujuan daripada event tersebut adalah keterlibatan peserta didik dengan peran yang berbeda. Jadi silakan, yang mau buat pendidikan gerak silakan, yang mau ambil model pendidikan kebugaran silakan, yang mau ambil model pembelajaran SEM juga silakan. Adanya penerapan perencanaan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dilampirkan dalam RPP. Jadi nanti di dalam RPP tersebut dituangkan asesmen otentiknya ya, karena itu menjadi bagian daripada perencanaan. Kenapa? Karena implementasi asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jadi asesmennya itu harus sesuai. Jangan sampai model asesmennya berbeda pula dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian, unggah RPP modul yang dibuat, yang memuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan PJOK, praktik mengajar di LMS. Sesuai dengan alur yang ditentukan sebelum mendudet pada LMS. Jadi di sini harapannya RPP dan videonya nanti diupload di LMS sebelum dudet. Ya, kalau ini kayaknya udah jelas. Aspek penilaian. Jadi untuk aspek penilaiannya ada 3. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, ya, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi berpusat pada peserta didik. Ya. Jadi maksud di sini nanti ketika kakak-kakak sedang mengajar, kira-kira nyaman nggak lingkungannya? Ada nggak anak-anak yang mondar-mandir dalam belajar itu? Tempatnya kira-kira mengganggu nggak? Kalau seandainya di tepi jalan, bagaimana prosesnya? Kalau seandainya agak masuk ke dalam, bagaimana prosesnya? Karena ini diminta adalah kenyamanan. Jangan sampai nanti tidak nyaman dan mengganggu proses pembelajaran. Nah, yang kedua, ada nggak interaksi yang berpusat pada peserta didik? Nah, ada nggak timbal balik antara peserta didik dan guru? Ada nggak pertanyaan? Apakah semua peserta didik diam, hanya mendengarkan ceramah dari guru? Nah, jadi diminta di sini adanya timbal balik antara peserta didik dan peserta didik. Adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Jadi ada ada tiga unsur nanti yang terlibat: guru, peserta didik dengan peserta didik. Mereka saling terlibat aktif. Dan lanjut, memberikan motivasi dan menampakkan emosi yang positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Jadi ini kakak-kakak jangan marah. Emosinya harus positif. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, ditegur secara baik-baik. Jangan sampai membuat sesuatu yang emosinya emosi negatif. Jadi keluarkan aura-aura positif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau ini cukup jelas ya, pembukaan, melakukan aktivitas pembelajaran dengan konsep sehari-hari. Menerapkan pengembangan pembelajaran, itu jelas. Pendekatan, mendampingi peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada ini cukup jelas, ada di modul. Keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Ini juga jelas bahwasanya modelnya boleh kita pilih dari 3 model tersebut. Model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pendidikan sport education model. Dan terakhir penutup. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen. Pertama dulu kita merancang asesmen. Kira-kira untuk materi ini apa asesmen yang kita gunakan, jadi kita rancang supaya pelaksanaannya jauh lebih efektif. Dan dilanjutkan apa yang kita rancang tersebut kita terapkan. Refleksi.
Setelah mengimplementasi pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang diampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk. Ya, sesuai dengan petunjuk. Nanti setelah Bapak Ibu membuat video, membuat RPP, pada tahap selanjutnya membuat refleksi lagi. Kalau refleksi ini jelas, setiap modul yang kita pelajari pasti ada refleksinya. Silakan melakukan refleksi menggunakan refleksi 3 tahap, ya, what, so what, dan no what. Dan sudah dipelajari pada modul itu untuk membantu Bapak Ibu menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tahap what, yaitu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pembelajaran yang dilakukan dalam aksi nyata yang dikaitkan dengan pelajaran 2.1. Tahap kedua, so what, yang menjadi tempat dalam menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata yang dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dan 2.2. Dan tahap terakhir adalah know what. Sekarang apa? Proses evaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek institusional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang akan dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran PJOK. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi, tolong nanti dijelaskan apa yang terjadi. Kedua, jujurlah, tidak apa-apa mengakui kesalahan dan juga kesalahan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana memahami hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikap selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukuplah peristiwa dan ide penting. Yang keempat, lihatlah masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelum dan tuangkan ide gagasan dan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan dalam proses di PKG ini. Lanjut, nah ini tahapannya, tahapan refleksinya ya. Banyak, tidak perlu saya bacakan lagi. Lini masa. Nah ini lini masanya. Yang pertama adalah penyusunan aksi nyata, RPP modul ajar. Setelah selesai persiapan aksi nyata, yang kedua penyusunan aksi nyata pembuatan video. Yang pertama dulu membuat RPP, yang kedua membuat video. Setelah membuat RPP, upload RPP dan modul ajar dan video pembelajaran. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Ya. Terus lanjut penilaian karya nyata dan refleksi. Refleksi aksi nyata setelah 8 hari menyesuaikan aksinya. Jadi refleksi ini baru bisa dibuat setelah dinilai oleh fasil ya. Jadi nanti usahakan kalau sudah mengirim konfirmasi supaya saya bisa langsung menilai dan melakukan refleksi. Jadi perlu diingat ya, perlu diingat bahwasanya aksi nyata ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. Yang pertama menyusun, yang kedua, yang pertama menyusun RPP, yang kedua membuat video, yang ketiga upload RPP dan video, yang keempat dinilai karya nyata dan refleksi, dan ditutup dengan refleksi aksi nyata setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Oke, sekarang diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak untuk bertanya tentang aksi nyata supaya nanti lebih jelas dalam cara pembuatan aksi nyata.
Ada kakak yang ingin bertanya tentang aksi nyata? Kak Eri, silakan. Izin bertanya Kak, yang ini Kak. Tadi kan ketentuannya untuk kegiatan inti 30 menit. Artinya tidak boleh terpotong-potong. Ya. Jadi seandainya kita buat di pendahuluan itu, kemudian kita sambung, kita edit di pendahuluan, kemudian kita sambung kegiatan inti, kemudian di kegiatan penutup juga kita ada editan juga. Itu bisa nggak Kak seperti itu? Kalau digabung-gabung nanti kapasitas videonya besar tidak? Dia sekitar, kalau 30 menit itu nggak sampai banyak sih Kak. Paling banyak 50 giga paling banyak dan. Kalau 50 giga itu besar nggak nanti di-upload di? Ya. 50 giga atau 50 MB? 50 giga. Kayak yang 70 untuk yang PPG semalam kita coba editkan punya ibu-ibu yang ini, dia 70 menit. Dia kita kompres jadi awalnya 90 menjadi 60. Nah, jadi kalau kurang dari 2 jam pelajaran tentu lebih, paling pun besar 50-an. 50 Bisa giga? jadi 40. Iya, bisa 40 giga paling. Jadi maksudnya gini Kak Eri, jangan sampai nanti kalau digabung-gabung itu menyebabkan terlalu besar dan menyusahkan pada saat upload di YouTube ya. Tapi kalau memang bisa diambil secara keseluruhan, tidak masalah. Contoh gini, 40 menit itu udah semua. 5 menit kegiatan awal, 30 menit kegiatan inti, 5 menit lagi kegiatan pendahuluan. Jadi satu aja keseluruhan. Tapi kalau Kak Heri mau edit, tidak bermasalah pada saat upload di YouTube nanti. Upload. Itu aja. Karena kemarin Kak Anggun bermasalah pada upload di YouTube karena udah terlalu besar, katanya udah dikompres, masih juga tidak bisa. Sampai akhirnya dia membuat video baru. Kalau biasanya sih kayak yang waktu pembatik itu saya upload ke YouTube nggak bermasalah sih Kak, besar. Tidak masalah ya. Oke. Karena nanti yang diupload kan ke YouTube, yang disematkan di kayak kemarin lah. Ya kemarin kita buat. Cuma yang ini model pembelajarannya agak sedikit berbeda dari yang kemarin. Karena yang ini diminta berdiferensiasi, ada asesmen autentiknya. Ya. RPP-nya Kak Heri ya, RPP-nya harus poin-poin yang kita praktekkan nanti harus tercantum dalam RPP. Pakai desain backward itu Kak. Apa? Pakai desain back apa itu ya? Backward design. Ya, backward design. Boleh. Seperti kayak kita awas, jadi harus sesuai ya. Maksudnya kalau ada kira-kira ini tidak saya maksudnya RPP kita kan banyak nih. Kira-kira ini materi ini tidak kita praktekkan. Hapus saja yang tidak praktek dulu. Tinggal aja yang kita praktekkan aja. Karena kalau dalam waktu 30 menit itu kan tidak banyak gerak yang bisa dilakukan oleh anak-anak, ya kan? Paling 2 item atau 3 item. 2 item atau 3 item. Jadi nanti kan berkelompok. Tapi di akhir usahakan mereka bisa bermain bersama supaya asesmen autentiknya muncul. Ya. Nah, misalnya contoh kayak tadi kan sepak bola. Jadi ada sisakan waktu 5 menit atau 3 menit supaya mereka bermain sepak bola yang sebenarnya. Jadi nampak nanti. Iya. Jadi kalau di pencak silat ada juga sparringnya gitu Kak ya. Kalau pencak silat ya? Iya. Kalau pencak silat, tapi kalau untuk sparring itu agak harus hati-hati itu Kak Eri itu. Ya, tentu nggak bisa sembarangan jadinya. Repot pula. Menyesuaikan aja. Kalau di pencak silat bagaimana nanti menyesuaikan, karena kalau mereka terlalu serius bisa berakibat fatal nanti kan. Disesuaikan aja bagaimana nanti sparringnya. Ataupun nanti gini, ambil aja beberapa anak yang memang menguasai teknik pencak silat yang agak bagus lah. Itu aja sebagai asesmen autentiknya ya. Asesmen autentik. Inilah penilaian yang sebenarnya. Bagaimana mereka bergerak, ya kan? Kan beda nanti gerakan tendangan pada saat latihan dengan di mereka tanding kan beda nanti kan? Iya.
Oke, Kak, yang lain? Kakak yang lain silakan. Sebelum kira-kira udah paham nggak tentang ini, tentang aksi nyata nih? Jadi kita masih diskusi dan tanya jawab. Silakan, Kak. Dia mau bertanya lagi tentang aksi nyata. Kak, tanya lagi Kak. Ah, Kemarin yang waktu kita masuk tatap maya yang membahas soal RPP backward design itu Kak. ya. Nah, saya kan nggak ikut sepenuhnya, jadi kurang memahami untuk menyiapkan RPP yang seperti untuk aksi nyata ke depan ini lah. Ada nggak contoh RPP yang sudah mengandung itulah? Unsur backward design ya. Ya, Ada. Nanti saya share ya contoh RPP backward design-nya. Ya. Ah, Jadi saya sesuaikan gitu kan. Soalnya kemarin memang nggak ikut sepenuhnya kan. ya, boleh. Nanti ada. Ya. Backward design itu penilaiannya di tengah-tengah nanti. Backward design. Jadi yang lain, ada Kak yang lain yang ingin bertanya tentang aksi nyata? Karena ini kegiatan yang kedua ya, pembuatan video yang kedua. Nanti ada sekali lagi namanya bukti karya. Tapi bukti karya tidak mesti video, bisa juga membuat modul atau praktik baik ya. Tapi kalau aksi nyata ini jelas. Karena aksi nyata ini suatu pembelajaran suatu dampak yang untuk menilai suatu dampak yang telah kita pelajari selama mengikuti PKG PJOK. Kemarin kita udah buat video dengan model pembelajaran seperti ini, dengan gaya mengajar seperti ini. Kira-kira ada nggak perubahan supaya dampaknya ada nggak berubah? Ada nggak perubahan? Gaya mengajar kita, model mengajar kita, cara membuat asesmen. Jadi ini harus jelas. Makanya kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung supaya nanti tidak menyulitkan kakak-kakak pada saat membuat aksi nyata di lapangan. Dan due date-nya sudah ditentukan kapan due date-nya ya. Jadi due date-nya kalau tidak salah, saya cek dulu ya, bukti karya. Aksi nyata. Tanggal 4 November. Nanti ada berapa hari waktunya? Kalau dari sekarang ada 10 hari. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10 hari. 10 hari Pak. Ya, due-date-nya ya. Tetapi disesuaikan aja. Kalau memang udah lewat due date-nya, ya tidak tetap dikerjakan ya. Tapi itu jelas ya. Nanti setelah unggah produknya, baru unggah refleksi. Nah, refleksinya juga jelas, ada petunjuknya di belakangnya. Karena setiap kegiatan yang kita lakukan selalu ada refleksinya. Oke kakak, cukup jelas
ada lagi yang mau bertanya tentang aksi nyata? Karena kita ini udah mau berada di akhir ujung nih. Silakan bertanya tentang aksi nyata. Tentang pembuatan video. Video udah terkumpul semua video. Nampaknya video udah semua. Saya lihat kemarin udah terakhir Bu Intan, ya, Bu Intan. Sudah oke semua. Usahakan nanti videonya berbeda, ya, berbeda dengan video yang lama. Jangan sampai diupload video yang lama pula. Video yang lama. Karena kalau diupload video yang lama nanti terbaca di sistem bahwasanya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi diminta untuk mengupload video yang baru. Hampir sama juga dengan kemarin. Kemarin diminta untuk membuat RPP dulu. Setelah membuat RPP, baru dituangkan dalam aksi nyata. Karena dalam video pembelajaran. Jadi harus sesuai dan segala macam, ya. Oke, ada lagi kakak yang ingin bertanya tentang aksi nyata? Apakah cukup memahami tadi penjelasan apa yang saya sampaikan? Perlu saya share PowerPoint-nya? Share aja Kak sebagai panduannya Kak. Oh, saya share PowerPoint-nya. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Oke, saya kirim dulu ya. Aksi nyata. Baik kakak, PowerPoint-nya sudah saya share. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung, ya, di penghujung. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu kakak, yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan antar materi, ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya jelaskan. Jika ada hal-hal nanti yang tidak dipahami, boleh untuk menghubungi saya via WA atau telepon. Right? Nanti ada kendala-kendala dalam pembuatan video. Karena kalau membuat video ini pasti ada kendala. Tetapi untuk ini bukan pembuatan video yang pertama, tapi membuat video yang kedua. Ya, bagi yang baru membuat video, tetap semangat karena akan melanjutkan lagi untuk membuat video yang kedua. Dan ini adalah bagian daripada pembelajaran PKG PJOK, ya. Tetap semangat karena kita sudah lebih dari separuh jalan. Jadi usahakan tetap pada alurnya, pada prosesnya, dan kita sama-sama lulus sesuai dengan harapan kita semua. Oke, sekarang berada di akhir penutup. Nah, ada pantun, ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Yang pertama, pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti.
bersama guru PJOK yang hebat, selalu di hati dan terinspirasi ya. Ya Kak, kita berada di akhir. Tetap saya ingatkan bahwasanya untuk mengerjakan tugas-tugas di LMS ada beberapa kakak-kakak yang sudah saya kirimkan tugasnya. Nanti akan saya cek lagi karena tugasnya udah langsung saya periksa. Jadi yang nanti akan saya kirimkan lagi kira-kira berapa sisanya. Mungkin kemarin pas saya kirim ada satu orang yang 6. Bisa jadi udah dikirim 6, tersisa 3 ya. Nanti akan saya koreksi lagi. Siapa-siapa aja nanti ya. Ada juga yang udah semua udah siap. Nah, mungkin hanya tersisa 2 aja. Karena ke depan tugas makin banyak ya. Bagaimana prosesnya, pandai-pandai kakak-kakak nanti menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Baik, sampai di sini ada hal yang ingin ditanyakan sebelum saya menutup sesi pembelajaran pada hari ini. Oke, baik, kakak-kakak. Jadi terkait jadwal, kalau saya lihat jadwal, kita minggu depan kayaknya tidak ada tatap muka minggu depan. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu kita free. Cuma minggu depannya karena diminta untuk membuat video ya, tidak ada tatap maya. Ya. Cuma Menuju ke titik sempurna. Minggu depannya lagi kita 4 kali dalam seminggu, 4 kali. 4 kali banyaknya lagi. Iya. Seperti Pak Rizka. Jadi hari ini kita ke 13 ya. 13 tersisa berarti 6 lagi. Berarti ada nanti satu minggu 4 kali. Tersisa 2 lagi. Dan perlu saya himbau, nanti ada suatu kegiatan yang mungkin harus dibuat di malam hari. Kenapa dibuat di malam hari? Ini bukan kelas kita aja, kayaknya semua kelas. Karena nanti ada harinya kami nanti dipanggil ke Pekanbaru. Kami ada acara rakor di Pekanbaru. Jadi rupanya tetap diminta untuk melaksanakan Zoom pada hari tersebut. Jadi sudah kami tanyakan kepada pihak BGP, kapan kami melaksanakan Zoom? Melaksanakannya di malam hari. Jadi ini bukan keinginan daripada saya dan bukan juga keinginan kita semua. Semua kelas akan melaksanakan. Kalau tidak salah tanggal 7 nanti, tanggal 7 November. Nanti ada kan dari tanggal 5, 6 tidak, 7, 8, 9. Tunggu dulu. 7, 8, 9 itu Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari berturut-turut nanti. Oke. Baik kakak, kayaknya udah cukup ya sampai di sini. Sekarang kita akhiri dengan doa penutup. Kalau kita minta kepada ibu-ibu. Ada apa aja lah. Jangan apa. Sekarang kita terserah gender. Coba Bu asisten. Doa penutup. Mic-nya dulu. Oh, pengusaha di atas. Bintan. Sempurna Bu Intan. Mana Bu mic-nya? Mana Bu Intan nih? Nggak pakai kacamata, Bu. Bu Agira ketawa aja, tolong Bu Agira. Bu asisten kayaknya tidak mendengar suara. Bu Agira aja Kak. Bu Agira ingin katanya. Ayo Bu Agira, silakan. Ayo laki-laki aja lah.
saja Bu. Doa sapu jagat Bu Bagira. Kita Bu Bagira lagi karena besar. Kami dengar suara Bu Gira. Enggak, Bu Esi, Bu Esi. Coba Bu Esi. Laki-laki lah Pak, boleh perempuan memang kalau masih ada kelas. Masih ada laki-laki. Kalau doa. Itu Mama Dede itu kok baca doanya, Bu. Banyak laki-laki. Kiranya yang perempuan ini. Banyak Tapi sekali. Mama Dede coba doa aja nya. Iya, kan ada ada wirid kan Bu. sampainya. Ibu wiridnya hari ini ya. Pas itu. Tadi waktu baca doa. Diberikan aba-aba ya, aba-aba nggak biasa. Ya, siap Bu Gira. Ya Bu Bagira biar tutup lagi. Udah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kakak-kakak semua. Dengan berakhirnya sesi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Gira telah memimpin doa penutup. Baik kakak, sampai jumpa 2 minggu ke depan. Tetap semangat, tetap sehat dalam mengerjakan tugas-tugas. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Esi. Besok Pak Lumun lagi lah berdoa. Ini Kak Anggun pakai helm yang mana nih? Anggun, Mana dia? Cabut. dia dicari Gun. Udah nggak dengar dia. Hujan tempat dia. Oke, yo. Ya, Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Tuh. Waalaikumsalam.